Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Suhairi dengan NIM 23011138811 akan membahas resensi jurnal karya Francis Fukuyama tentang tata kelola pemerintahan. Yang pertama, sinopsis. Artikel What is Governance karya Francis Fukuyama mengangkat isu penting dalam studi tata kelola pemerintahan, yaitu kesulitan dalam mendefinisikan dan mengukur apa yang disebut sebagai governance atau tata kelola. Fukuyama mengkritik pendekatan tradisional yang seringkali terlalu fokus pada aspek prosedural dan demokratis dari tata kelola, seperti transparansi dan akuntabilitas, serta mengabaikan aspek kapabilitas dan kapasitas negara untuk bertindak secara efektif. Fukuyama memulai dengan membedakan antara tiga elemen utama dalam tata kelola: negara, pemerintahan, dan pemerintahan yang baik atau good governance. Ia berargumen bahwa tata kelola yang baik harus mencakup kemampuan negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efisien, termasuk pembuatan dan penegakan hukum, serta pemberian layanan publik yang berkualitas. Ia juga mencatat bahwa banyak literatur dan indeks yang ada lebih menekankan pada hasil-hasil akhir dari proses tata kelola daripada kemampuan intrinsik negara untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam artikel ini, Fukuyama menawarkan 4 pendekatan utama untuk mengukur kualitas tata kelola: ukuran prosedural, ukuran kapasitas, ukuran keluaran, dan ukuran otonomi birokrasi. Ia menjelaskan bahwa ukuran prosedural seperti indeks transparansi dan akuntabilitas seringkali gagal menangkap kemampuan nyata negara untuk bertindak. Ukuran kapasitas, yang mengukur kemampuan birokrasi untuk melaksanakan tugasnya, dianggap lebih representatif tetapi tetap memiliki kelemahan dalam penerapannya. Ukuran keluaran fokus pada hasil nyata dari kebijakan pemerintah, namun seringkali sulit diukur secara objektif. Ukuran otonomi birokrasi mengevaluasi sejauh mana birokrasi dapat beroperasi tanpa campur tangan politik, yang juga penting untuk memahami kualitas tata kelola. Fukuyama kemudian mengusulkan kerangka kerja dua dimensi yang menggabungkan kapasitas dan otonomi untuk menilai kualitas birokrasi. Kerangka ini membantu menjelaskan variasi dalam pendekatan tata kelola di berbagai negara dan menyoroti pentingnya keseimbangan antara kemampuan birokrasi untuk bertindak secara efisien dan kebebasan mereka dari pengaruh politik yang berlebihan. Artikel ini juga mengidentifikasi bias dalam literatur yang cenderung lebih menekankan pada aspek prosedural daripada kapasitas negara. Fukuyama menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan empiris untuk memahami dan mengukur tata kelola. Dia juga menyoroti tantangan dalam mengembangkan indeks yang dapat digunakan untuk perbandingan lintas negara karena perbedaan konteks dan kondisi politik serta ekonomi di setiap negara. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh Fukuyama adalah analisis konseptual dan tinjauan literatur. Ia mengevaluasi berbagai pendekatan yang telah diambil untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, membandingkan berbagai indeks dan ukuran yang ada, serta mengidentifikasi kelemahan dan bias dalam metode pengukuran yang ada. Fukuyama juga menggunakan kerangka kerja teoritis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata kelola. Objek penelitian.
Objek penelitian dalam artikel ini adalah tata kelola pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif dan birokrasinya di berbagai negara. Fokus utama adalah pada bagaimana kualitas tata kelola ini diukur dan dikonseptualisasikan dalam literatur dan praktik saat ini. Kelebihan. Yang pertama, pendekatan komprehensif. Fukuyama menyajikan analisis yang luas dan mendalam mengenai berbagai cara untuk mengukur tata kelola, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini. 2. Kerangka teoritis yang jelas. Artikel ini menawarkan kerangka kerja dua dimensi yang menggunakan kapasitas dan otonomi untuk menilai kualitas birokrasi yang membantu menjelaskan variasi dalam pendekatan tata kelola di berbagai negara. 3. Kritik terhadap metode saat ini. Fukuyama mengkritisi dan mengidentifikasi kelemahan dalam metode pengukuran tata kelola yang ada, memberikan wawasan penting untuk perbaikan di masa depan. Kekurangannya. Yang pertama, pendekatan teoritis. Artikel ini cenderung lebih teoritis dan konseptual, yang mungkin kurang memberikan solusi praktis atau empiris untuk masalah pengukuran tata kelola. Yang kedua, keterbatasan data empiris. Sebagian besar analisis didasarkan pada literatur dan teori, dengan keterbatasan dalam penggunaan data empiris yang dapat mendukung atau menguji kerangka kerja yang diusulkan. Yang ketiga, fokus terbatas pada negara berkembang. Walaupun artikel ini mencoba untuk mencakup berbagai negara, fokus utama tetap pada konsep dan teori yang mungkin kurang relevan atau dapat diaplikasikan secara langsung pada negara berkembang dengan konteks yang berbeda. Diskusi. Dalam diskusi, Fukuyama menekankan pentingnya memahami tata kelola sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan peraturan serta memberikan layanan, terlepas dari apakah pemerintahan tersebut demokratis atau tidak. Dia mengajukan bahwa kualitas tata kelola berbeda dengan tujuan tata kelola itu sendiri, dan bahwa langkah-langkah yang ada seringkali gagal menangkap kompleksitas tata kelola yang efektif. Fukuyama juga membahas berbagai pendekatan pengukuran, menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan empiris untuk memahami dan mengukur tata kelola. Saran. Yang pertama, pengembangan indeks baru. Disarankan untuk mengembangkan indeks baru yang lebih komprehensif dan mampu mengukur berbagai aspek tata kelola, termasuk kapasitas dan otonomi birokrasi. 2. Penelitian empiris. Diperlukan lebih banyak penelitian empiris yang menggunakan data deret waktu untuk menguji kerangka kerja teoritis dan hipotesis yang diajukan. Yang ketiga, pendekatan multidimensional. Menggunakan pendekatan multidimensional yang menggabungkan ukuran prosedural, input, output, dan otonomi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas tata kelola. 4. Fokus pada konteks lokal. Penelitian dan pengukuran tata kelola harus mempertimbangkan konteks lokal dan spesifik negara untuk menghindari generalisasi yang tidak akurat. Yang kelima, kolaborasi antar disiplin. Mendorong kolaborasi antara para ahli
dari berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan metode pengukuran yang lebih holistik dan relevan. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.